Ya. Oke, Dokter Andreas. Ini kan yang menjadi perdebatan sekarang ini adalah ada beberapa dokter dan ada juga influencer dan aktris dalam perkara Isa Jaya ini yang menjadi saksi. Ya, siapa tahu Dokter Andreas kenal juga. Kita sebutlah namanya sini Nikita Mirjani, ada Dokter Samira ya, ada Dokter Oki Pratama, dan ada beberapa lagi yang memang karyawan. Oke. Di antara nama yang saya sebutkan tadi, ada nggak Dokter Andreas yang kenal dan tahu? Oke. Kalau Dokter Oki Pratama saya tahu, tapi kenal, saya atau teman? tidak mengenali. Oke. Jadi saya hanya tahu dari sosial media. Saya mengikutin beliau dan dia juga sejawat saya. Sejauh ini sih dia saya mengetahui. Nikita Mirzani saya mengetahui. Saya tidak pernah kenal dan bertemu langsung. Saya tahu dari pemberitaan sosial media bahwasanya saat ini dia ditahan di PMJ. Oke, mengenai pemberitaan ini ada yang menarik nih. Saya pernah baca-baca artikel ataupun media, Dokter Andreas katanya melaporkan dokter detektif, gitu situ kan gitu. Nah, masyarakat bertanya nih, penanganannya sejauh ini sudah sejauh mana gitu kan? Nah, apakah perkaranya itu memang nggak jalan atau seperti apa? Ya, jadi kita pengen tanya ini, apakah benar di artikel tersebut ada lagi saya lihat pemberitaannya itu dokter detektif tersangka di Polresta Medan ya kalau nggak salah. Itu seperti apa Dokter Andreas? Ini pelapor langsung loh ini. Makanya ini sangat spesial sekali karena beliau adalah pelapor langsung yang mengalami dan apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jadi masyarakat bertanya seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk Dokter Samira memang saya laporkan di Polrestabes Medan. Itu bulan Oktober tahun 2024. Yang saksi di Isa Jaya ini ya? Iya benar. Iya, oke. Nah, jadi Dokter Samira ini saya laporkan atas pencemaran nama baik Undang-Undang ITE 27A. Dari mulai bulan 10 Oktober saya laporkan awalnya di Polda Sumut. Kemudian dilempar ke Polrestabes Medan. Saya nggak tahu entah kenapa dilempar ke sana. Kemudian saya dipanggil. Sampai saat ini memang statusnya sudah menjadi tersangka. Bukan sebagai terlapor lagi ya, tapi sudah jadi tersangka. Ya, sudah menjadi tersangka. Sudah ada panggilan pertama untuk BAP tersangka, tapi dia mangkir. Tidak ada kejelasan. Berapa kali dia mangkir? Dia mangkir itu pada waktu setelah ditetapkan tersangka atau sebelum-sebelumnya? Jadi gini, kita kan ada proses hukum acara yang kita ikuti nih. Iya. Jadi kan kita mengikuti proses yang memang seperti ini nih prosesnya. Dalam proses lidik, kali pertama kita kan dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, di situ pun dia tidak datang. Waktu dipanggil pertama tidak datang, kedua tidak datang. Nggak kooperatif ya? Sangat tidak kooperatif. Kemudian naik menjadi tahap sidik, penyidikan. Saya di BAP sidik dong nih. Nah, saya di BAP satu kali, kemudian para saksi lain juga di BAP. Ada beberapa saksi yang saya berikan kepada penyidik. Setelah semuanya baru Dokter Samira sendiri dipanggil untuk dimintain keterangannya sebagai saksi ya dulu ya di dalam proses sidik. Itu pun tidak datang gitu. Untuk kemudian penyidik di panggilan kedua datang menemuin di Polres Tangsel kalau nggak salah. Oh, sampai penyidik datang ya ke Polres Tangsel. Benar. Ini luar biasa juga ini, baru tahu kita. Jadi penyidik datang ke Polres Tangsel untuk maybe mereka ada komunikasi by WhatsApp. Kemudian di sana dimintain keterangan. Setelah itu gelar perkara ya, dalam prosesnya ya gelar perkara saya mendapatkan SP2HP bahwasanya Dokter Samira sudah menjadi tersangka di dalam SP2HP yang saya terima. SP2HP itu. Ya, dan ada panggilan untuk BAP tersangka yang pertama. Kalau nggak salah tanggal 7 bulan
April ya kalau berarti baru-baru ini ya terus tersangkanya. Oke. Ya, 7 April ya. 17 Maret, 17 Maret penetapan tersangka, kemudian pemanggilan pertama dan tidak datang. Nah, sampai saat ini saya nggak tahu prosesnya lagi seperti apa. Pak Andreas, apa sih? Saya lihat ini Dokter Andreas ini saya lihat nggak pernah bermasalah dengan orang lain ya, sampai melaporkan dokter detektif ini, berarti kan hati sudah tidak enak lagi, atau seperti apa sih yang menjadi sehingga seorang dokter Andreas itu mau berkasus dengan hukum? Karena kan saya lihat selama ini tidak ada pemberitaan dokter Andreas yang bermasalah dengan orang lain dan mengganggu orang lain juga. Saya lihat tidak ada meripu orang lain juga kan gitu. Tapi dengan peristiwa ini jadi kita tahu nih dokter Andreas sedang berperkara dengan yang namanya dokter detektif gitu kan. Nah, apa yang menjadi penyebab ataupun faktor utama sehingga seorang dokter Andreas melaporkan yang bersangkutan? Siap. Nah, jadi awal mulanya itu dari bulan 9 saya mencoba untuk mengcounter dari konten sesat yang menurut saya tidak berdasarkan profesinya kita. Saya mengcounter. Awal mula saya DM pribadi bahwasanya konten tersebut sebaiknya di take down karena sangat berbahaya untuk masyarakat di kemudian hari dan di dunia praktek kita gitu. Bahwasanya ini memang sesat gitu. Akhirnya saya tidak direspon dengan baik, artinya saya diabaikan lah gitu. Untuk kemudian saya memberikan informasi tersebut mengkonten dengan kontennya saya. Nah, waktu saya mengkonter tersebut, ternyata dia merespon dengan konten yang macem-macem, yang sampai akhirnya dia mengatakan saya di dalam satu postingan sosial media dia, akun dia dari Instagram dan TikTok menampilkan wajah saya tanpa sensor, mengatakan bahwa saya bukan dokter. Oh, dia menuduh gitu ya, bukan dokter gitu. Fix bukan dokter. Waduh, just ini tuduhan serius loh gitu kan. Nah, itu dia. Okay. Nah, awal mula terjadinya itu saya kan lagi di Medan. Saya nggak melihat karena kan saya kan berpraktek. Kemudian karyawan saya mengirimkan saya WhatsApp, di capture dan mengirimkan link. Jadi aku bilang, ya udah kita nggak usah ini dulu ya, nggak usah bahas ini karena kalau saya saat berpraktek memang kita harus fokus nih. Malam kita duduk bareng di meja makan. Dia cerita, dok ini begini, nggak bisa dok. Aku bilang, ya udah nanti dulu. Kita lihat dulu apakah ada dampaknya dengan adanya seperti ini. Iya. Ternyata yang nonton kan sudah ratusan ribu, mungkin udah jutaan ya sampai saat ini ya. Nah, akhirnya berdampak. Saya di demo. Oh, sampai ada gitu ya? Ya, saya di demo nih. Jadi dampak di dunia nyata adanya segerombolan organisasi meminta untuk saya tutup praktek. Waduh. Karena saya bukan seorang dokter. Ini dianggap serius berarti. Dianggap dokter gadungan. Iya. Gitu. Akhirnya saya kan, ya namanya juga manusia yang bang ya kan kita takut dong. Namanya juga ada keanarkisan masyarakat. Bagaimana saya menjelaskan? Saya minta pertolongan dengan organisasi saya. Gitu. Nah, akhirnya Dinkes turun tangan. Bahwasanya bagaimana ceritanya Dinkes menjelaskan sama masyarakat bagaimana saya bisa menurunkan pelang praktek tersebut. Andreas ini seorang dokter. Iya, katanya bukan dokter orang lain gitu. Iya, nah akhirnya masyarakat bubar. Begitu. Tapi di situ saya sempat stop mungkin 3 bulan ya. Hampir stop juga 3 bulan ya. 3 bulan saya stop, kenapa? Karena kayak rasa, waduh nanti ada pasien lagi bertanya, bukan dokter, apa sebenarnya, kita tahu lah, paham ya, dunia nyata itu kan lebih mengerikan daripada dunia sosial media gitu. Oke, selama 3 bulan ini kan tentu nggak beroperasi. Kerugian dari material yang dialami oleh dokter Andreas itu mencapai ratusan kah atau miliaran? Kalau dari finance-nya aku ya, baik itu dari segi material maupun imaterial, itu bisa sampai miliaran. Kenapa? Karena kan saya stagnasi. Iya, gaji karyawan jalan terus, operasional berjalan terus. Saya tidak mau mengkat. Kenapa? Karena
saya tarik juga gitu. Nanti kalau saya cut mereka gimana kerjanya? Gitu. Akhirnya ya 3 bulan penuh saya tidak beroperasional, saya tidak melakukan praktek. Saya terus berkonsultasi kepada organisasi saya, dan organisasi saya menjamin untuk silakan berpraktek. Karena juga kita di Medan kan dokter nggak banyak ya, gitu. Jadi silakan dokter berpraktek di daerah dokter, layanilah masyarakat kita. Gitu. Akhirnya saya berpraktek kembali sampai saat ini. Oke, apa yang menjadi harapan Dokter Andreas terkait dengan laporan polisi yang sedang berjalan di Polresta Medan? Tentu akan dijawab oleh Dokter Andreas setelah segmen berikutnya.